kehadiran-Mu itu adalah surga bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, waktu Engkau hadir, maka segala-galanya menjadi baik. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat pemeliharaanmu kepada kami semua. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini ya Abba ya Bapa. Seperti Mazmur 91. Biarlah kami suka Tuhan, membuat hati ini melekat kepadamu. Biarlah kesukaan kami selalu duduk di dalam perlindungan Tuhan kami. Berbicaralah kepada kami semua Bapa, bila melalui firman-Mu kami boleh mengalami kemajuan dan pertumbuhan di dalam iman kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini Kamis 21 Maret 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan ya. Hari ini tanpa terasa kita sudah setengah bulan, sudah 15 hari kita puasa raya. Saya percaya banyak mukjizat dan perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita masing-masing. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dengan sebuah tema maju di dalam iman. Setiap kita suka sekali dengan kata kemajuan ya. Bagi yang lama nggak pulang Indonesia, yang ada di Amerika atau di luar negeri, maka ketika pulang ke Indonesia, ya saya mendapatkan kesan dari teman-teman juga bahwa wow, Indonesia semakin maju ya. Jadi kita suka dengan kata maju. Kalau kita sedang membangun rumah, sebuah rumah, maka kita akan suka sekali ketika kita datang ke lokasi dan kemudian kita lihat begini. Wow, kemajuannya tambah pesat sehingga rumah yang sedang kita bangun hampir kelihatan wujudnya atau hampir selesai. Kalau ada mungkin
teman atau keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit, maka kita senang sekali ketika kita mendengar, wah dia mengalami kemajuan yang pesat, sehingga sebentar lagi dia boleh diizinkan untuk keluar dari rumah sakit. Nah, demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka tentu kita akan senang ketika orang-orang berkata begini, wah kamu ini semakin maju imanmu di dalam Yesus. Ya. Nah, bagaimana agar supaya setiap kita boleh maju di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, banyak orang Bapak Ibu sekalian ketika mereka menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya, maka mereka itu banyak memandang dalam tanda petik kaca spion, ya. Artinya apa? Sering sekali menoleh atau melihat ke belakang. Kita lihat bagaimana istri Lot ketika menoleh ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Orang-orang Ibrani kuno, Bapak Ibu sekalian, mereka sangat pandai untuk memuja masa lampau, masa lalu mereka yang sebenarnya buruk adanya. Sebagai budak di Mesir, kita tahu bagaimana orang-orang Israel itu sangat menderita, Bapak Ibu sekalian. Mereka hidup di dalam kesengsaraan dan putus asa. Waktu itu kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan minta tolong agar mereka dibebaskan dari perbudakan. Nah, kemudian Tuhan mendengar, menjawab doa orang-orang Israel itu, dan mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, dan kemudian Tuhan bermaksud membawa mereka ke satu daerah yang berlimpah susu madunya, yang bernama Tanah Kanaan. Tapi lihat apa yang terjadi. Tak lama setelah mereka keluar dari Mesir, ya, mereka keluar dari belenggu itu, mereka keluar dari perbudakan. Apa yang dikerjakan oleh orang Israel, maka mereka mulai teringat masa lalu mereka. Mereka membesar-besarkan, mengagung-agungkan masa lalu mereka yang katanya tanda petik menyenangkan, ya. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Banyak di antara orang-orang Israel itu kemudian mereka ingin kembali ke Mesir, ya. Mereka ingin supaya apa? Mereka hidup di dalam perbudakan itu kembali. Banyak dari antara mereka mempertanyakan apakah ini mereka melewati padang gurun ini artinya Tuhan tidak sayang kepada orang-orang Israel ini. Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat 5 dari Bilangan pasal 11. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat, ya. Jadi mereka ini aneh juga. Mereka hidup di dalam penderitaan di Mesir,
Dan ketika Tuhan membebaskan mereka, mereka ingin kembali kepada hidup yang lama. Ada berapa banyak ketika kita ketemu dengan orang-orang Kristen, ketika mereka menghadapi padang gurun, mereka menghadapi yang namanya proses sebelum sampai kepada Kanaan. Mereka teringat akan hidup masa lalunya yang ada di dalam dosa, dan mereka ingin kembali kepada kehidupan masa lalunya yang penuh dengan dosa dan hidup di dalam keduniawian, ya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya agar kita maju di dalam iman? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, harus kita hindari godaan untuk menoleh atau kembali kepada masa lalu kita yang penuh dengan dosa itu. Ya, kita boleh menoleh ke masa lalu untuk jadikan pelajaran. Tapi jangan sampai kita menoleh ke masa lalu, kita kepingin untuk hidup di dalam masa lalu. Masa lalu itu bagian daripada sejarah. Amsal 23 ayat 17-18 berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita melihat orang-orang berdosa atau masa lalu kita yang penuh dengan dosa, rasa-rasanya hidup kok lebih indah daripada kita ketika ada di dalam Tuhan. Jangan percaya dengan semuanya itu, Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu hidup di dalam dosa itu upahnya adalah maut, upahnya adalah kebinasaan, ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau maju di dalam iman, Bapak Ibu sekalian, hindari godaan untuk kembali kepada masa lalu. Hindari godaan untuk selalu menoleh ke belakang. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari 3 ayat yang singkat ini, ya, Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita agar supaya kita bersukacita, terus berdoa, dan mengucap syukur di dalam segala keadaan. Jadi ternyata bersukacita ini adalah perintah Tuhan, dan sukacita orang Kristen itu bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar. Kita bersukacita karena kita memiliki harta yang tidak ternilai, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh yang luar biasa itu yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Orang-orang yang tak mengenal Tuhan, mereka sukacita ditentukan oleh sesuatu yang ada di luar. Ketika everything is going well, ya kan? Ketika segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita bisa bersukacita. Itu duniawi banget. Orang percaya nggak boleh melakukan seperti itu. Yang kedua, dikatakan tetaplah berdoa. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, kita harus tetap berdoa. Coba kita periksa hati kita, ya kan? Apakah selain kita di dalam doa fajar ini, kita masih tetap berdoa, selain tentu doa makan, doa tidur, doa bangun tidur. Apakah kita tetap rutin menaikkan
doa-doa kita di hadapan Tuhan. Untuk keluarga inti kita, untuk apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, ya. Doa itu adalah satu kekuatan yang luar biasa bagi orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Maka itu kalau ada di antara kita yang mulai mengurangi jam-jam doanya, inilah waktunya Tuhan mau kita kembali untuk meningkatkan doa-doa kita. Dan yang ketiga dikatakan tadi, Tuhan mau kita mengucap syukur di dalam segala keadaan, ya. Waktu kita mengucap syukur Bapak Ibu sekalian, maka percayalah itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Tuhan gak suka Bapak Ibu sekalian ketika melihat anak-anaknya itu bersungut-sungut. Bahkan orang Israel ketika dia ngomel, dia bersungut-sungut, Tuhan binasakan. Orang yang nggak bisa mengucap syukur itu adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Pada tahun 1805 sampai tahun 1898, hidup seorang yang bernama Josh Muller. Dia adalah seorang yang cinta Tuhan dan dia pemilik panti asuhan yang ada di kota Bristol di England, ya. Nah, dalam panti asuhan itu dia mempunyai banyak sekali anak yatim piatu yang harus dipelihara di panti asuhan itu. Pada satu peristiwa yang dicatat oleh sejarah, ya, ketika tiba waktunya makan, hari itu makanan itu tidak tersedia di atas meja. Tapi Josh Muller berkata kepada semua anak yatim piatu itu untuk tetap berkumpul di ruangan makan yang sedang tidak ada lauk pauknya, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Dan kemudian Josh Muller ini memimpin anak yatim piatu itu untuk semuanya mulai mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Waktu mereka berdoa dan mengucap syukur, setelah mereka berkata amin, maka pintu asrama itu ada yang mengetok Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian dikirimlah makanan yang begitu banyak. Caranya gimana? Ternyata begini, ada truk yang sedang mendeliverikan makanan ke satu kota. Nah, kemudian truk ini mengalami gangguan di mesinnya, sehingga truk ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Maka kemudian karena pemilik truk ini juga merupakan pemilik barang, maka mereka menghitung kalau ini sampai truk tidak bisa diperbaiki, maka makanan yang ada di dalam truk itu akan rusak dan membusuk. Maka saat itu juga pemilik truk dan pemilik makanan ini yang harus didelivery, mereka cari tempat yang terdekat untuk mendonasikan makanan itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bicara tentang kuasa di dalam pengucapan syukur. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah berdoa dan bersyukur menjadi gaya hidup setiap kita. Dengan demikian, iman kita akan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Mazmur 145 ayat 15 sampai 20 berkata, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Wow, ayat ini begitu indah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi perlu sekali untuk mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ayat 16 dikatakan, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Artinya apa? Tuhan nggak mau kita khawatir tentang kehidupan kita, ya.
mulai dari ayat perjanjian lama, kitab perjanjian lama, sampai kitab perjanjian baru berkali-kali dicatatkan, dituliskan. Kita nggak boleh khawatir tentang kehidupan ini. Karena kita ini adalah ciptaannya yang paling mulia. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah anak-anaknya, milik kepunyaannya. Maka sebagai milik kepunyaan Tuhan, tentu Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Perhatikan ayat yang ke-18 ini luar biasa. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi Tuhan suka sekali Bapak Ibu sekalian ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu dekat katanya pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya, waktu kita berseru-seru terus kepada Tuhan, itu bukan menyebalkan Tuhan, tapi itu menyukakan hati Tuhan. Artinya, Tuhan suka ketika kita mengandalkan Tuhan dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat yang ke-19 dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Wow, ayat ini ajaib. Dia adalah Allah, Dia Tuhan. Dia bukan pembantu kita, dia bukan jongos kita, dia bukan kacung kita, dia bukan hambanya kita. Kita ini adalah hambanya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan itu melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Artinya, ketika kita hormat kepada Tuhan, respect kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka Dia suka melakukan kehendak kita. Dikatakan di ayat 19, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ya. Jadi melalui ayat-ayat yang kita baca dari Mazmur 145 ayat 15 sampai ayat 20 ini, biarlah ini memotivasi kita kembali untuk kita mau senantiasa berdoa dan mengucap syukur dari waktu ke waktu kepada Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal, bagaimana kita boleh mengalami kemajuan iman di dalam Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan kepingin kembali di dalam hidupmu yang lama, yang buruk, yang penuh dengan dosa. Ya, tataplah ke depan bahwa di dalam Tuhan sungguh ada masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Dan biarlah Roh Kudus terus menolong kita, memampukan kita untuk senantiasa kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat. Amin. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang indah ini tidak berlalu begitu saja. Biarlah setiap kami Tuhan dalam mengiring Engkau tidak menjadi sia-sia, sebab kami mengalami kemajuan di dalam iman kami. Kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, mengakar dengan kuat di dalam Yesus, dan hidup kami menghasilkan buah-buah yang nyata, yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling dan di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.